Salam sehat dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya Luciana Frince, CGP Angkatan 5 dari SMK Stella Maris Labuan Bajo. Pada video kali ini saya ingin memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Aksi nyata ini dilakukan secara luring dengan mengundang guru-guru di SMK Stella Maris Labuan Bajo dan rekan guru dari SMKN 3 Komodo. Berikut adalah rekaman videonya. Semangat pagi semuanya. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Wakasek Kurikulum, dan yang saya cintai teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi hari ini. Saya ingin berbagi apa yang sudah saya dapat dalam pendidikan guru penggerak kurang lebih 3 bulan. Hari ini kita akan membahas tentang budaya positif. Tentunya Bapak Ibu guru sudah tahu semuanya ya, budaya itu apa? Budaya itu kebiasaan. Sedangkan positif itu tentunya hal yang baik. Untuk suasana positif ini pasti sangat dibutuhkan oleh kita dalam dunia pendidikan. Karena suasana positif ini sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran menyenangkan. Sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya satu beban. Kemudian Bapak Ibu guru, suatu kebutuhan suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid. Siswa juga akan terbentuk karakternya, tidak hanya terbentuk dari akademiknya saja atau intelektualnya, tetapi karakter siswa juga dapat terbentuk dari lingkungan sekitarnya atau lingkungan dia berada. Oke, sekarang kita masuk langsung. Sebenarnya budaya positif di sini apa sih? Budaya positif itu nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kita sudah dengar sama-sama apa yang dimaksud dengan budaya positif. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita membentuk budaya positif di lingkungan sekolah atau minimal di lingkungan kelas kita, Bapak Ibu? Nah, salah satu caranya yaitu dengan membentuk disiplin positif. Bapak Ibu pasti juga atau pasti sering membuat peraturan di kelas. Misalnya harus hadir tepat waktu, harus mengerjakan tugas seperti itu, atau kau tidak boleh ya seperti ini. Banyak sekali peraturan yang kita buat di kelas atau di sekolah ini. Sehingga peraturan itu membuat siswa harus mengikuti sesuai yang kita katakan. Nah, ini biasanya peraturan-peraturan itu muncul tidak berpihak dari siswa, karena itu berpihak dari kita saja, Bapak Ibu guru. Tapi di sini saya tidak mengatakan bahwa yang kita lakukan selama ini hal yang negatif ya, Bapak Ibu guru. Yang saya maksud dengan disiplin positif di sini adalah bagaimana penerapan yang tanpa kekerasan dan ancaman kepada anak-anak seperti itu. Sehingga dalam praktiknya nanti disiplin positif ini akan melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Oke. Dalam penerapannya disiplin positif ini murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu, mereka sudah tahu konsekuensinya apa. Jika melakukan indisipliner, mereka sudah tahu apa konsekuensinya. Nah, selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid untuk bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi,
disiplin positif di sini salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu itu tanpa sokongan, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman. Jadi, tidak ada lagi misalnya, ayo kalau kamu terlambat itu push up. Nah, ini berarti kita mendisiplinkan mereka dengan menggunakan hukuman. Atau kalau kamu besok datang terlambat, kamu akan lari keliling lapangan 3 kali. Nah, ini bentuknya juga ancaman Bapak Ibu Guru. Mungkin itu yang sering kita lakukan selama ini, mungkin ini juga menjadi refleksi kita bersama. Berarti di sini cara mendisiplinkan dengan ancaman itu tidak akan merubah anak-anak Bapak Ibu. Karena apa? Mereka mengikuti aturan itu hanya karena takut ancaman, bukan karena kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Apa dampak dari kalau kita melakukan disiplin di sekolah Bapak Ibu Guru? Pasti banyak dampaknya, akan muncul nilai-nilai kebajikan dalam diri anak. Misalnya bertanggung jawab, disiplin waktu, datang sekolah tepat waktu, jujur, sopan, seperti itu. Nah, yang mau saya sorot di sini kebetulan kita sudah dapat semua tentang profil pelajar Pancasila. Jadi nilai kebajikan yang mau kita tumbuhkan dalam diri anak di sekolah adalah yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global, ketiga bergotong royong, 4 mandiri, 5 bernalar kritis, 6 kreatif. Oke, itu nilai-nilai kebajikan yang akan muncul jika kita terapkan disiplin positif di sekolah. Oke, bagaimana penerapan disiplin di sekolah ini bisa dilaksanakan atau terrealisasi Bapak Ibu Guru? Nah, tentunya saya sudah mengambil contoh di kelas saya yang sudah saya lakukan, yaitu dengan melakukan keyakinan kelas. Oke, keyakinan kelas ini sebagai langkah awal untuk penerapan disiplin positif. Bisa dimulai dengan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Dalam pelaksanaannya, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini harus melibatkan peserta didik, bukan atas pikiran kita Bapak Ibu Guru, tapi harus juga melibatkan peserta didik. Oke, kita bisa lihat di situ menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Oke, tentunya keyakinan kelas ini ada tujuannya Bapak Ibu. Yang pertama itu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan, sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama. Yang berikutnya, menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Oke, Bapak Ibu Guru bisa lihat di layar ini tentang keyakinan kelas yang saya sudah buat untuk pelajaran matematika. Oke, sebelum kegiatan pembelajaran matematika kemarin dimulai, saya awali dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini, yang pertama itu hal yang saya tanyakan ke mereka, kelas impian kalian itu seperti apa kalau saat les matematika? Kenapa saya lakukan ini Bapak Ibu Guru? Karena saya belajar dari pengalaman selama ini, selama 7 tahun saya mengajar, ternyata begitu banyak keluhan dari anak-anak tentang saya. Kenapa? Karena sebelumnya juga saya belum melakukan keyakinan kelas, saya membuat peraturan itu berdasarkan pikiran saya saja. Oke, jadi di awal itu sebelum mulai kegiatan pembelajaran kemarin, ini baru saya terapkan Bapak Ibu setelah saya mendapat pendidikan di guru penggerak, baru saya mulai terapkan. Yang pertama saya lakukan itu membuat keyakinan kelas seperti yang ada dalam gambar, di mana saya menanyakan kepada anak itu kelas impian mereka itu yang seperti apa. Begitu banyak yang menjawab, Ibu kami maunya yang tidak pakai pukul, tidak pakai cubit. Kemudian pertanyaan berikut yang saya ajukan ke mereka itu,
Kalau begitu, kalau itu yang kalian impikan, bagaimana cara kalian mewujudkan impian itu? Seperti itu. Jadi saya menyuruh mereka tulis di kertas manila yang sudah disiapkan. Jadi semua yang mereka impikan itu mereka tulis dan mereka tempel di belakang. Setelah mereka tempel di belakang, jadi saya melakukan pengelompokan karena pasti dari satu anak itu ada jawabannya yang sama. Misalnya saling menghargai, datang tepat waktu. Jadi kita mengelompokkan itu atau mengerucutnya sehingga nanti membentuk keyakinan kelas. Oke, ini proses yang dilakukan di kelas. Kemudian setelah mereka buat seperti ini, kemarin kami mengambil kesimpulan bahwa keyakinan kelas yang diharapkan anak-anak di sini adalah sepakati bersama itu. Yang pertama itu menjaga kebersihan kelas. Jadi Bapak Ibu guru, memang saya melihat hasil nyatanya ya dari keyakinan yang sudah dibuat ini. Saya bercontoh, misalnya dalam pembelajaran. Selama ini kan kalau pembelajaran sebelum saya melakukan ini, mereka ribut dan saya marah mereka itu mungkin dengan suara keras, suara besar, sehingga membuat mereka juga takut. Jadi saat saya bertanya apa yang belum paham, mereka hanya terdiam. Mungkin karena sudah merasa ada rasa takut untuk les matematika. Tapi karena kemarin sudah melakukan keyakinan kelas, saat mereka ribut itu saya cukup satu kata, ingat keyakinan kelas. Dengan sendirinya mereka diam. Seperti itu. Mungkin ini yang sudah saya rasakan Bapak Ibu guru, karena saya sudah menerapkan ini kemarin di dalam kelas. Jadi saat mereka membuat pelanggaran atau apa, kita selalu mengingatkan, ingat apa keyakinan kelas kalian. Nah, kemudian saya mungkin kasih berbagi juga satu kasus kemarin. Ada anak-anak yang WA, saya minta maaf kepada Pak Lias, Ibu, kami ini ada masalah dengan Pak Lias, seperti itu. Sebab apa masalahnya? Kami ini Bu, memang kami yang salah. Mereka sadar, mereka salah. Kenapa? Kami disuruh buat buku mingguan, tapi kami tidak melakukan itu. Saya bilang, oke, sekarang apa akibat dari kamu melanggar keyakinan yang sudah kamu tanamkan kamu boleh diri? Kami disuruh ini Ibu, disuruh cari guru lain seperti itu. Saya bilang begini, oke, itu konsekuensi yang harus kamu terima karena kamu sudah melanggar keyakinan yang sudah kamu buat sendiri. Sekarang bagaimana usaha kalian untuk memperbaiki kesalahan kalian? Apa kamu sudah minta maaf? Oke, sudah Ibu. Oke. Yang kedua, apa yang mau kamu lakukan? Kami akan berubah Ibu. Kami akan membuat buku mingguan dan kami kemarin ada dikasih tugas juga untuk menggantikan beberapa minggu yang kemarin kami tidak buat itu dengan pergi misa pagi. Oke, Bapak Ibu guru. Kadang anak-anak juga itu sering melanggar keyakinan kelasnya. Kenapa? Karena ada kebutuhan dalam dirinya belum terpenuhi. Kita tahu di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Oke. Kebutuhan bertahan hidup di sini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Contohnya yang bagaimana? Misalnya, saya sering alami ini saat kebetulan jam pelajarannya saya. Setelah itu jam istirahat. Tiba-tiba jam istirahat saya belum keluar. Mereka bilang, Ibu sudah keluar, sudah istirahat? Oh, oke. Kenapa kalian begitu buru-buru? Ibu, kami mau jajan, kami mau ini, kami lapar, kami butuh minum. Oke, berarti ini yang dimaksud dengan kebutuhan bertahan hidup. Jadi mereka juga butuh tenaga untuk mempersiapkan pelajaran berikutnya. Karena mungkin ada beberapa anak yang dari rumahnya belum sarapan seperti itu. Itu yang dimaksud dengan kebutuhan bertahan hidup. Oke, yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini kasih sayang dan rasa diterima itu yang bagaimana? Oke, di sini kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini berkaitan dengan aspek sosial dan psikologis. Oke, mungkin guru BK yang lebih tahu tentang ini, tapi mungkin saya hanya memaparkan apa yang saya dapat selama ini. Kebutuhan kasih sayang yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita di dalam kelas itu saling menerima perbedaan.
bisa saling berbagi seperti itu antara teman. Jangan membeda-bedakan seperti itu. Jangan bedakan begini. Oh, kau ini bisa, oh ini tidak bisa. Semua anak itu punya kebutuhan atau karakteristik berbeda. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan mereka dalam hal ucapan atau dalam hal apresiasi. Itu juga perlu ya di ini, karena bisa menambah semangat anak-anak. Oke, yang ketiga itu kekuasaan dan penguasaan. Maksudnya di sini kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Oke, ketika seorang ingin didengar, diakui atau dianggap atau berprestasi memimpin menjadi kompeten, maka sesungguhnya orang tersebut memiliki kebutuhan kekuasaan dan penguasaan. Maksudnya bagaimana di sini, Ibu? Misalnya salah satu siswa maju dan dia mengerjakan, kita cukup bilang begini saja, wah kamu hebat, luar biasa, seperti itu. Kalimat-kalimat itu saja, itu yang dibutuhkan di sini, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Seperti itu, seperti kita memberi suatu apresiasi buat anaknya, entah kerjanya salah atau benar, tetap kita harus kasih apresiasi. Kenapa? Dia sudah punya keberanian untuk maju dan untuk bekerja seperti itu. Kemudian kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk memilih dan membuat pilihan untuk mandiri mengeksplorasi hal-hal baru. Maksudnya di sini Bapak Ibu guru, setiap anak itu punya minat dan bakat tersendiri. Kita tidak boleh paksakan dia, kau harus masuk di seni tari, kau harus masuk di pramuka. Karena apa? Mereka punya minat dan bakat masing-masing. Jadi kita harus melakukan pemetaan yang seperti yang dilakukan Pak Ferdi selama ini, melakukan pemetaan berdasarkan minatnya dan bakatnya. Kau masuk di mana? Kategori mana? Oke, di seni tari. Oke, silakan kembangkan itu. Kau masuk di mana? Olahraga. Oke, silakan. Itu yang dimaksud dengan kebebasan di sini. Anak-anak bebas memilih. Mereka mau pilih di mana saja. Maksudnya untuk minat dan bakatnya. Seperti kejuruan juga, anak-anak kemarin bebas memilih kejuruan yang mereka pilih, bukan karena atas dasar syarat-syarat yang sudah kita tentukan harus seperti ini, harus seperti itu, tidak. Tapi karena memang minatnya sendiri. Oke, yang berikut ada kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Oke, kebutuhan akan rasa senang di sini gembira, humor, tertawa dapat dipenuhi dengan gurauan, tantangan dan pembelajaran bermakna atau bermain sambil belajar. Mungkin di sini maksudnya begini Bapak Ibu guru. Dalam pembelajaran itu, apalagi kita ini sistem blok, perlu juga diselingi dengan permainan-permainan, tetap ada sangkut pautnya dengan materi kita. Bisa juga diselingi yang mungkin selama ini tentang ice breaking, itu bisa juga. Jadi anak-anak juga itu belajarnya mungkin kelihatan santai tapi tetap ke inti pelajaran hari itu. Jadi kita itu memang jadi guru itu memang harus kreatif ya Bapak Ibu guru. Kenapa? Karena kita harus membuat suatu model pembelajaran itu harus semenarik mungkin supaya anak-anak tidak bosan. Saya rasa Bapak Ibu guru tahu dan sudah melakukan itu selama ini. Mungkin hanya perlu ditingkatkan saja. Oke Bapak Ibu, inilah 5 kebutuhan dasar yang anak-anak ingin maksudnya yang ada dalam diri peserta didik, atau jangankan peserta didik, di dalam diri guru juga. Ini ke-5 kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu guru. Sekarang kadang anak-anak juga itu melanggar keyakinan yang sudah mereka buat. Tentu di sini dibutuhkan bagaimana tindakan guru menghadapi situasi itu. Misalnya ada anak-anak yang melakukan indisipliner, tindakan yang seperti itu. Jadi di sini ada yang mau saya jelaskan tentang 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru. Nanti mungkin ini menjadi refleksi kita bersama. Selama ini kita ada di posisi kontrol yang mana? Seperti itu. Oke. Sekarang yang pertama, posisi kontrol guru itu ada yang pertama itu sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal
orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Oke. Ini juga menjadi refleksi saya pribadi Bapak Ibu Guru. Mungkin selama ini juga saya sering memakai, saya selalu memposisikan diri saya sebagai penghukum. Di posisi penghukum ini banyak ada akibat dari kita menggunakan posisi penghukum. Misalnya anak bisa benci sama kita. Anak-anak juga akan saat kita masuk juga mereka acuh tak acuh. Karena apa? Karena mereka sudah menanamkan rasa dendam sama kita. Karena kita sering melakukan hal yang membuat mereka menjadi dendam, yaitu mungkin dengan fisik, misalnya cubit seperti itu ya. Ya, di sini juga posisi penghukum ini senantiasa di sini hanya ada satu cara. Menurut posisi penghukum di sini bahwa guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia, yaitu dengan memukul, dengan memberi ancaman. Oke, seperti itu. Itu masuk posisi penghukum. Jadi kita tinggal refleksi saja apa selama ini kita masuk posisi yang bagaimana? Apakah juga masuk di posisi penghukum atau tidak? Posisi kontrol yang kedua itu membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Sebelum saya mengikuti sekolah penggerak, saya juga ternyata pernah melakukan posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Di posisi ini, murid diajarkan untuk memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Ini dampak dari posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Kalimat-kalimat itu tadi yang kita ucapkan, kadang anak-anak, wah, saya sudah mengecewakan ibu. Wah, saya sudah mengecewakan orang tua saya. Jadi dia ada rasa bersalah dalam dirinya. Itu yang dimaksud di sini, membuat orang merasa bersalah. Oke, sekarang yang berikut, yang ketiga itu posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru ini bisa negatif, bisa juga positif. Positif yang dimaksud di sini adalah hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Di posisi teman ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan, mungkin contoh kalimatnya, ayolah ibu butuh bantuanmu. Mungkin itu bahasa-bahasa yang memposisikan lebih dari teman. Sekarang posisi pemantau. Posisi pemantau di sini dia itu ada konsekuensi dari tindakan indisipliner yang dilakukan anak-anak. Misalnya begini, mungkin yang selama ini kita lakukan, terlambat datang sekolah, kita sering pakai pukul. Tapi kalau kita ada, maksudnya keyakinan kelas, misal konsekuensi yang kau lakukan kalau kau terlambat adalah setelah saat jam istirahat kau membersihkan toilet, tapi tetap diawasi oleh gurunya, karena anak ini juga masih butuh pendamping. Jadi posisi pemantau ini mungkin sering kita lakukan juga, yaitu ada anak-anak yang membuat kesalahan, misalnya tidak datang sekolah. Kita di sini selalu menggunakan prosedur panggil orang tua. Sebelum panggil orang tua pasti kita melakukan pendekatan dulu. Setelah itu kalau tidak berubah, yang pasti panggil orang tua. Berbagai tahap yang kita lakukan. Di sini nanti posisi pemantau itu menjelaskan ke anak-anaknya. Kau kalau tidak datang sekolah lebih dari 3 hari dan panggil orang tua tidak berubah, berarti konsekuensinya nanti kau tidak akan bertahan di sekolah ini. Itu maksudnya konsekuensi. Dia tidak memakai kekerasan, tapi dia tetap maksudnya memberi sanksi kepada anak itu adalah suatu konsekuensinya, karena peraturan memang.
bukan karena maksud bukan menggunakan kekerasan, tapi dia menggunakan, kalau melanggar itu ini konsekuensinya. Jadi anak-anak sudah tahu seperti itu. Jadi di sini seorang pemantau itu sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan catatan, daftar cek, atau catatan-catatan khusus seperti itu, atau buku kasus seperti itu. Posisi monitor atau pemantau di sini berawal dari teori atau stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Oke, mungkin ini sering kita lakukan, khususnya kita sebagai wali kelas itu pasti sering melakukan itu sebagai pemantau seperti itu. Oke, yang terakhir Bapak Ibu guru ada sebagai posisi manajer. Oke, posisi manajer di sini yang bagaimana? Posisi manajer di sini adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahannya. Oke. Bagaimana posisi kita selama ini? Memang kalau dibaca ini posisi manajer ini memang bagus sekali. Tapi mungkin karena kita sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan selama ini, untuk mungkin sampai ke manajer ini, posisi sebagai manajer ini agak sulit. Paling kurang kita ya masuknya ke posisi pemantau dulu seperti itu. Bagaimana itu posisi manajer maksudnya di sini? Di sini posisi manajer, kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Maka kita perlu mengajukan kepada murid itu melakukan restitusi yang dapat menjadikan murid kita lebih sadar akan kesalahan yang dia buat. Di manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Oke. Bagaimana itu contoh kalau kita menyelesaikan masalah menggunakan posisi manajer? Di sini kalau kita ada di posisi manajer, cara kita menyelesaikan masalah anak-anak itu ada di sini, istilahnya menggunakan segitiga restitusi. Yang bagaimana itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu merupakan suatu strategi yang dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Oke. Tahap yang pertama di sini menstabilitaskan identitas. Bagaimana itu Bapak Ibu guru menstabilitaskan identitas? Oke, menstabilitaskan identitas di sini, bagian dasar segitiga restitusi ini mempunyai tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Misalnya Beni, betul tidak kau kemarin bolos seperti itu? Ya Ibu, kemarin saya bolos. Oke, Beni, setiap orang itu pernah berbuat salah, tapi pasti ingin memperbaikinya juga. Ya Ibu, ini identifikasi masalah. Bagaimana kita maksudnya membuat anak itu juga masa dihargai juga, walaupun dia sudah berbuat salah, tapi kita tetap menghargai dia di situ. Karena apa? Ada hal kebutuhan dasar yang perlu kita tahu dari anak ini, kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dari dirinya sehingga dia melanggar aturan atau melanggar keyakinan kelasnya. Seperti itu. Itu di tahap menstabilitaskan identitas. Oke. Sekarang divalidasi tindakan yang salah. Oke, validasi tindakan yang salah di sini. Bagaimana kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan, karena mungkin Bapak Ibu guru sempat baca bagaimana itu teori kontrol, bahwa teori kontrol mengatakan bahwa
Semua tindakan manusia itu baik atau buruk pasti punya maksud dan tujuan. Seperti itu. Jadi bagaimana kita di sini validasi tindakan yang salah. Oke, mungkin bentuk pertanyaannya begini. Oke, kalau ibu boleh tahu kenapa Beni lakukan itu? Kita mau tahu apa yang membuat dia melakukan hal itu. Di situ validasi tindakan yang salah. Yang ketiga itu kita menanyakan keyakinan. Oke, Beni kan tahu bahwa kita itu ada di sekolah itu sampai jam kegiatan pembelajaran berakhir. Nah, sekarang ya ibu, saya tahu misalnya seperti itu. Oke, berarti Beni kan sudah tahu juga apa keyakinan kelas kita. Jadi di sini kita menanyakan keyakinan. Oh, iya Bu, saya ingat keyakinannya. Apa keyakinannya? Harus disiplin dan pulang sekolah itu harus setelah pembelajaran selesai. Oke, Beni sudah mengakui kesalahannya. Sekarang apa yang Beni akan lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Jadi di sini anak-anak dilatih bertanggung jawab, mencari solusi atas masalahnya sendiri. Tapi tetap dalam tuntunan kita sebagai seorang guru. Tetap kita dampingi dia. Seperti itu. Mungkin posisi manajer di sini kurang lebihnya seperti itu harapannya. Mungkin selama ini kita ada di posisi penghukum. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa masuk ke posisi pemantau lah. Mungkin kalau ke posisi manajer masih susah, paling kurang kita masuk ke posisi pemantau dulu. Baru syukurlah kalau bisa juga langsung ke manajernya. Pandangan. Ada yang angkat tangan di belakang itu? Silakan. Baik, terima kasih materi yang sangat luar biasa dengan paparan yang sangat luar biasa juga, bahwa apa yang disampaikan memang seperti itu yang diinginkan, yang kita akan jalankan. Situasi yang kita hadapi pada saat ini jauh dari hal yang disampaikan. Kalau saya boleh mungkin 360 derajat juga mungkin yang kita alami. Mengapa hal ini terjadi? Pertama, karakter kita orang NTT itu beda dengan orang Jawa. Apalagi khusus kita orang Manggarai. Itu yang pertama. Yang kedua, perilaku anak saat ini dimasuki dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, di mana anak tidak mau memahami seperti apa perkembangan itu. Dan yang saya mau tanyakan, dari ilustrasi saya ini, kenyataan yang terjadi sekarang, berhasilkah dalam penerapan yang dilakukan Ibu dalam menjalankan apa yang sudah disampaikan? Demikian saya kembalikan. Baik, pertanyaan konkretnya adalah seperti apa progres atau keberhasilan yang dialami oleh Ibu Prince ketika menerapkan semua apa yang dipaparkan tadi di kelas? Seperti apa progresnya selama? Oke, Terima kasih Bapak buat pertanyaannya, luar biasa sekali. Di sini kita saling berbagi. Mungkin saya bisa kasih pengalamannya saya. Yang pertama tadi mungkin ditanggapi itu apa tadi Pak Sil? Soal karakter orang NTT. Karakter orang NTT. Bapak jangan pesimis. Kita di sini kalau kita menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik atau disiplin positif di sekolah, dengan sendirinya karakter itu akan berubah Bapak. Seperti itu. Coba kita mulai sekarang, jangan ada pikiran orang Jawa lain, orang NTT lain. Semuanya bisa kok kalau kita awali itu dari diri kita sendiri. Ingat, kita itu seorang guru, menjadi contoh dan teladan buat murid. Jadi saat kita memberi contoh dan teladan yang baik untuk anak, pasti mereka akan contoh. Misalnya hadir tepat waktu di sekolah. Oh, guru ini hadir tepat waktu, masa saya terlambat? Seperti itu. Itu gunanya tadi keyakinan kelas Bapak. Yang kedua tadi tentang apakah saya sudah berhasil.
Oke, jujur, walaupun saya benar karena ini kemarin sistem blok dan saya memang baru sempat masuk di kelas anak-anak 1 minggu, tapi saya sudah melihat hasilnya Bapak dari keyakinan kelas itu. Yang pertama tadi saya sudah, kalau saya tidak salah tadi saya sudah menyampaikan masalah yang dihadapi anak-anak dalam pelajaran agama. Mereka sudah bisa mengetahui yang kami lakukan ini salah. Sudah tahu salah tetap dilakukan, makanya kita cari solusinya. Oke, kamu tahu yang kamu lakukan ini benar tidak ya? Salah ibu. Terus bagaimana solusi dari yang kamu lakukan ini untuk menyelesaikan persoalan kalian ini? Ibu, kami akan berubah. Itu suatu perubahan loh Bapak. Walaupun mungkin butuh proses, masih butuh proses panjang yang lainnya, tapi itu buat saya suatu perubahan buat anak-anak. Karena apa? Mereka sudah bisa mengakui atau sudah tahu bahwa yang kami lakukan ini salah dan mereka ingin berubah seperti itu. Saya rasa seperti itu Pak Sil. Sekian dan terima kasih. Tapi mungkin kalau ada guru lain yang ingin berbagi. Terima kasih. Kita berikan aplaus yang meriah kepada Ibu Frince. Luar biasa, ternyata sudah sedikit membuahkan hasil berdasarkan pengalaman nyata dari Ibu Frince. Mungkin masih ada 2 orang lagi yang mau berbagi perspektif untuk memperkaya presentasi ini. Ada? Ada pasien di depan. Ya. Di depan. Ibu siapa? Oh, Jorge. Silakan Jorge Risa. Baik, selamat pagi. Terima kasih pemaparan materi dari Ibu Frince tadi. Menarik bahwa kita berbicara berkaitan dengan budaya positif. Ya, itu artinya dalam langkah pembelajaran kita ke depan, ya, aturan-aturan yang buat kita ke depan ini bertujuan supaya mengembangkan lagi, ya, ditingkatkan lagi hal-hal yang selama ini menurutnya belum ke arah yang positif, ya. Ada berbagai macam tadi cara-cara atau langkah-langkah yang kita buat supaya menjadikan itu lebih positif lagi. Kemudian saya petik di poin yang posisi kontrol tadi, ya. Di posisi kontrol tadi ini poin yang ketiga, kita sebagai seorang teman dari peserta didik, ya, menarik bahwa ada 2 hasil, ya, ada 2 hasil dari ketika kita terapkan posisi kontrol ini. Itu yang pertama adalah positif, kemudian yang kedua ada negatifnya. Nah, dalam hal ini kadang kita juga sebagai manusia sering membuatnya itu terlalu nyaman, ya, terlalu nyaman dalam arti hal-hal yang berkaitan dengan positif ini kadang jarang kita untuk membuatnya itu merubah untuk hal yang negatif, ya. Kemudian ini nampaknya kadang ke siswa merasa sebagai guru teman itu berlebihan, ya, merasa sebagai teman itu berlebihan. Kadang dimanapun tempatnya, ya, karena kita sudah memberitahu dia bahwa kita ini sebagai guru, dimanapun dia merasa teman gitu. Kemudian pertanyaan saya Bu Frince, ya, berkaitan dengan poin ini, apakah ada kiat-kiat khusus bagaimana caranya supaya hal-hal ini tidak terjadi? Ya, maksudnya tadi tidak terjadi, jangan sampai berlebihan merasa temannya seperti itu. Itu saja. Terima kasih. Baik, bagaimana meminimalisasi efek negatif ketika posisi kita sebagai teman? Oke, terima kasih Pak Yoris. Terima kasih sudah berbagi juga tentang tadi dampak positif maupun negatif dari posisi sebagai teman. Oke, saya rasa begini Bapak, kalau kita ada hal negatif akibat dari posisi teman ini, mungkin kita bisa masuk di posisi kontrol yang lain. Misalnya ya sebagai pemantau atau sebagai pembuat masalah atau manajer. Maksudnya kita harus kasih batasan kepada anak itu. Jangan memberi ruang yang terlalu luas kepada anak itu untuk menganggap kita ini wah temannya. Jadi misalnya nanti akan akibatnya kita akan merasa sendiri nanti. Misalnya datang belajar sore, oh sampai pelajaran matematika Ibu Frince, Ibu Frince, paling-paling Ibu Frince begini saja nanti.
Itu dampaknya, karena apa? Dia sudah merasa kita itu temannya. Jadi walaupun kita tetap memposisikan teman, tapi kita harus juga membawa posisi kontrol yang lain. Misalnya pemantau. Oke, kau temannya saya, tapi ada konsekuensinya. Kalau kau misalnya pelajarannya saya, sore hari kegiatan ekstra tidak hadir, konsekuensinya kau tetap seperti ini. Seperti itu. Jadi walaupun kita tetap memposisikan teman bisa, tapi tetap dibatasi. Dengan apa? Tetap memberi gambaran kepada anak bahwa kalau kau melakukan ini, tetap ada konsekuensi yang kau terima. Seperti itu. Saya rasa seperti itu, Pak Sil. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Kita berikan aplaus yang meriah kepada Ibu Prince. Dan saya kira terakhir mungkin ada 1-2 catatan komentar tambahan dari Romo Dino.